Fanny lagi duduk sendiri di kamar hotel. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk seseorang. Saat melihat Fanny, dia langsung minta maaf dan bilang salah kamar. Setelah cowok itu pergi, Fanny langsung menelepon polisi. Kenapa? Fanny ngerasa ada yang aneh. Cowok itu mengetuk pintu kamarnya sebelum masuk. Kalau memang sudah tahu itu kamarnya, ngapain juga dia ngetuk pintu segala? Dia pasti ngecek kalau di dalam kamar ada orangnya. Di dekat meja kafemu, ada 4 orang lagi nongkrong bareng. Ada 1 cowok bernama Jerry dan 3 cewek yang masing-masing bernama Rosa, Sarah, dan Karin. Coba tebak, siapa istri Jerry? Meskipun bajunya kelihatan mirip, Sarah dan Jerry bukan suami istri. Cewek itu nggak pakai cincin kawin. Karin juga sama, dia nggak pakai cincin, tapi Rosa pakai cincin yang sama dengan Jerry. Seorang detektif menerima email tak dikenal yang menginformasikan tentang perampokan yang akan dilancarkan di salah satu museum kota New York. Untuk menghentikan aksi ini, sang detektif perlu tahu bulan eksekusinya. Setelah itu, polisi menemukan petunjuk berupa catatan kode rahasia. Karena nggak berhasil memecahkan kodenya, mereka kemudian meminta bantuan detektif. Pada bulan apa perampokan akan dilancarkan? Detektif itu langsung bisa memecahkan kodenya yang ternyata dalam bahasa Inggris. J diambil dari jar atau stopless, U dari ukulele, ada N dari nugget, dan E dari eggplant atau terong. Oh, ternyata Jun, bulan Juni. Apartemen X berlantai 12. Semakin ke atas, penghuninya semakin banyak. Menurutmu, liftnya paling sering menuju ke lantai berapa? Ke lantai 1. Penghuni di semua lantai turun ke lantai 1. Tempo hari, Ana lagi nyari barang di loteng rumah tantenya. Tiba-tiba, dia melihat 5 rantai pendek yang terbuat dari perak. Wah, kayaknya keren nih kalau semuanya disatuin aja jadi 20 mata rantai, pikirnya. Kemudian, dia pergi ke pusat kota untuk beli rantai kecil di toko perhiasan. Penjualnya bilang, harganya 75.000 per mata rantai yang harus dipisahkan lalu disatukan lagi. Berapa harga rantainya? Ana harus bayar 375.000 kalau si penjual perhiasan memisahkan tiap mata rantai dari ikatan rantainya. Tapi dia super jenius. Jadi, Ana memintanya untuk memisahkan 4 ikatan di satu rantai, lalu menyambungnya dengan satu rantai lain. Harganya menjadi Rp300.000. Suatu hari, Stephanie tersesat di hutan, kemudian melihat rumah penyihir. Saat pintunya berderit, dia langsung masuk. Rupanya si penyihir berhati baik. Dia berjanji akan mewujudkan salah satu mimpi Stephanie kalau Stephanie berhasil memecahkan teka-teki. Stephanie pengen banget punya HP baru. Kemudian si penyihir nanya, kalau 11 ditambah 3 sama dengan 2, 8 ditambah 6 sama dengan berapa? Stephanie mulai berpikir keras dan akhirnya berhasil menjawabnya. Memangnya jawabannya berapa? Jam 11 ditambah 3 sama dengan jam 2. 8 ditambah 6 juga jam 2. Karena lapar berat, kamu mau merebus telur selama 2 menit. Kalau kamu cuma punya jam pasir selama 3 menit, 4 menit, dan 5 menit, gimana kamu bisa merebus telur hanya selama 2 menit? Saat airnya mendidih, balikan jam pasir 3 menit dan 5 menit. Lalu saat jam pasir yang 3 menit sudah habis, masukkan telurnya ke air mendidih. Sisa waktunya akan jadi 2 menit di jam pasir 5 menit. Dan kalau sudah, angkat telurnya dan dinginkan. Selamat makan! Pak Wisnu punya toko kecil bernama Five Flags, tapi di luar toko benderanya ada 6. Dia memang bisa membetulkannya sih, tapi lebih memilih untuk membiarkannya. Apa kamu bisa menebak alasannya?
Awalnya memang gak sengaja keliru, tapi kemudian banyak orang memasuki tokonya untuk menginformasikan kesalahan ini yang justru bikin tokonya makin laris. Seorang Raja Arif mulai lelah dengan tugas yang diembannya. Dia berniat mau mencari penerus tampuk kekuasaannya. Maka digelarlah sayembara untuk mencari pengganti sang raja. Semua peserta harus menaruh satu timun di dalam botol kaca tanpa memotong timun maupun merusak botolnya. Dan mereka cuma diberi waktu selama seminggu. Karena sayembara ini sangat mustahil dilakukan, pesertanya cuma 5 orang. Rupanya salah satu dari mereka berhasil juga. Gimana dia bisa menaruh timunnya ke dalam botol? Dia menaruh timun kecil yang masih nempel di batangnya ke dalam botol. Pertumbuhannya lumayan cepat sehingga dia bisa memenangkan sayembara. Kalau hujan terjadi saat tengah malam, 72 jam lagi mataharinya akan cerah atau enggak? Enggak lah, 72 jam lagi masih malam hari. Kamu melihat bak mandi berisi air, di situ juga ada sendok, cangkir, dan ember. Benda apa yang akan kamu pilih untuk menguras bak mandinya? Ini sih udah jelas, tinggal buka tutup bak mandinya lah. Alisa kuliah di jurusan matematika, teman sekamarnya mau ngetes kecerdasannya. Mereka mengambil 3 amplop, lalu menuliskan pesan pendek di atasnya. Mereka juga menaruh jawaban ujian Alisa di salah satu amplop itu. Hanya 1 amplop yang punya jawaban benar, 2 lainnya salah. Alisa nggak boleh membuka amplopnya dan cuma boleh memilih 1 amplop. Amplop pertama bertuliskan, di sini nggak ada jawaban ujianmu. Amplop kedua bertuliskan, jawaban ujianmu ada di sini. Lalu, di amplop ketiga tertulis, jawaban ujianmu nggak ada di amplop kedua. Amplop mana yang harus dipilih Alisa? Yang ketiga, pesan yang tertulis di situ benar, yang artinya jawaban ujian Alisa ada di amplop pertama. Jihan dan Jordi sedang berbulan madu ke Prancis. Di hari pertama mereka ikut tur keliling kota Paris, meninggalkan semua barang mereka di kamar hotel. Saat mereka kembali, seseorang sudah berdiri di luar kamar, sedang mencoba masuk. Keduanya langsung melapor ke resepsionis, tapi orang itu beralasan kalau Jihan dan Jordi telah berhutang padanya untuk biaya tur selama 4 hari terakhir. Resepsionis langsung tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya? Saat itu kan masih hari pertama Jihan dan Jordi di Paris. Rizal dan Anna sedang pergi liburan. Suatu hari Anna menolak ajakan Rizal untuk pergi ke pantai karena sedang sakit. Saat Rizal balik ke kamar untuk mengambil ponsel, Anna sudah nggak ada. Saat melihatnya di pinggir kolam renang, Rizal bilang, "Kamu sendirian aja di sini." Anna mengangguk, tapi Rizal tahu kalau dia berbohong. Kok gitu? Ada 2 gelas soda dan 2 piring buah di atas meja. Rupanya, itu sudah jadi liburan terakhir mereka. Duh, jangan jadi sad boy ya Rizal. Gilang lagi menjalankan misinya, mengambil foto alam untuk diposting di blognya. Di tengah hutan, dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dan meski sudah mencoba keluar, jalannya sangat sulit. Batu yang dia pegangi tiba-tiba ambrol, sehingga air mulai masuk ke dalam lubang secara cepat. Di situ ada bola kempes, tong kosong, dan papan kayu. Benda apa yang harus dia pakai untuk keluar dari situ? Bola kempesnya terlalu kecil dan berlubang, papan kayu nggak akan kuat menahan berat badannya. Jadi, sebaiknya pilih tong kosong. Benda ini akan membantunya mengapung. Sebelum berbulan madu, Paul dan Paulina minta tolong tetangga mereka untuk menjaga rumah. Saat mereka kembali, Paulina tahu kalau perhiasan mahalnya sudah hilang akibat mati lampu. Padahal dia sudah menyimpan perhiasan itu di tempat aman loh. Rumah mereka nggak kemalingan, tetangga mereka juga orang yang sangat jujur, dan perhiasan itu nggak sengaja hilang. Hah? Kok bisa gitu?
Paulina memasukkan perhiasannya di wadah makanan beku, lalu menyimpannya di freezer. Setelah mati lampu, semua makanan di dalam freezer jadi basi. Tetangga yang baik hati itu kemudian membuang semua makanan basi beserta perhiasan Paulina ke tempat sampah. Di halaman, terdapat tong berisi air. Saat mengintip ke dalamnya, kamu bilang isinya lebih dari setengah. Tapi temanmu ngotot kalau isinya kurang dari setengah. Gimana kamu bisa tahu isi air yang sebenarnya tanpa pakai alat ukur atau menguras airnya? Miringkan tong hingga airnya menyentuh pinggirannya. Kalau dasar tong masih bisa terlihat, berarti isi tongnya kurang dari setengah. Tapi kalau dasarnya masih tertutup air, berarti lebih dari setengah. Marco, Johnny, dan Budi bekerja sebagai manajer di kantor yang sama. Suatu hari, salah satu dari mereka diberhentikan, ada juga yang naik pangkat. Manajer lain yang awalnya mau mengundurkan diri, kemudian berubah pikiran. Si manajer yang diberhentikan lebih tua dari dua manajer lain dan masih lajang. Johnny lebih muda dari manajer yang berubah pikiran dan dia nggak tahu istri Budi. Siapa yang diberhentikan? Bukan Johnny, karena dia lebih muda dari manajer yang masih ingin bekerja. Dia juga bukan Budi karena sudah menikah, jadi Marco yang diberhentikan. Sedangkan Johnny naik pangkat dan Bob tetap memegang jabatan yang sama.